Good morning, good morning, good morning, how are you? Good morning, I'm fine, thank you. Halo, sahabat kecilku. Hari ini Lause Cindra dan Lause at Work akan memimpin kebaktian sekolah minggu. Mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami bersama-sama akan memuji Tuhan dan belajar firman-Mu. Kiranya Tuhan mau memimpin kebaktian kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, sebagai anak Tuhan, kita belajar untuk taat. Susah nggak ya kalau belajar taat? Ya memang susah. Tapi kita harus tetap memilih apa yang menyenangkan Tuhan, yaitu TAAT. Mari kita memuji Tuhan, susahnya aku taat. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya ku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana, yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian ini dengan lebih semangat. Sebagai anak Tuhan, kita perlu untuk taat pada Tuhan, karena hal itu menyenangkan hati Tuhan. TAAT, mari kita memuji Tuhan dengan lagu TAAT. Ikuti Lause ya dan gerakannya ya.
Anak-anak, apakah kalian pernah menonton sirkus? Waktu kecil, Lause Cindra pernah diajak mama papa nonton sirkus. Di sana ada atraksi binatang yang lucu-lucu. Ada sekitar 5 ekor kuda lari mengelilingi arena sambil menari, mengangkat kakinya mengikuti irama musik. Ada juga harimau, binatang buas. Tapi dia bisa taat pada pelatihnya. Ketika pelatihnya menyuruh dia lompat di lingkaran yang ada apinya, harimau berhasil melompat. Ada juga burung-burung. Burungnya bisa menyanyi loh, dan bisa berhitung. Ada juga yang pintar ya. Anak-anak tahu enggak binatang anjing? Wah, pasti tahu. Anjing bisa dilatih untuk bisa mendampingi Bapak polisi melakukan tugasnya. Mereka menjadi anjing pelacak yang pintar. Lantas, coba lihat apa yang ada di belakang Lause. Wah, besar banget. Gambar apa ya? Ya betul, gambar ikan yang besar. Di dalam Alkitab ada cerita mengenai seekor ikan yang besar diutus Tuhan untuk menyelamatkan seorang hambanya. Mari kita belajar firman Tuhan hari ini. Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, hari ini kami akan belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau memimpin Lause Cindra untuk mengajar dengan baik dan juga membantu anak-anak untuk duduk dengan manis supaya mereka bisa berkonsentrasi selama pelajaran firman-Mu. Kami serahkan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, firman Tuhan hari ini Lause dapatkan dari Yunus pasal 1 hingga pasal 3 ayat yang ketiga. Begini firman Tuhan. Di zaman perjanjian lama, di kerajaan Israel Utara, hiduplah seorang nabi. Nabi adalah utusan Tuhan. Nabi tugasnya menyampaikan perkataan Tuhan atau firman Tuhan kepada umatnya, khususnya orang Israel. Suatu hari Tuhan datang kepada nabi ini. Yunus, bangunlah. Pergilah engkau ke Niniwe, kota yang besar itu. Karena kejahatannya sudah sampai padaku. Apa kira-kira kejahatan orang Niniwe? Orang Niniwe kebanyakan mereka menyembah allah-allah mereka. Mereka tidak mengenal Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan menjadi sedih dan ingin mereka datang menyembah Tuhan. Tapi Nabi Yunus tidak mau mendengarkan Tuhan. Nabi Yunus tidak mau taat. Tuhan mengutus dia pergi ke Niniwe, tapi dia malah mau pergi ke tempat lain, ke Tarsis. Berangkatlah Nabi Yunus menuju ke suatu kota pelabuhan dan dia membalik karcis di sana dan dia naik kapal. Kapal ini akan membawa dia pergi ke Tarsis, jauh di sana. Anak-anak, apakah Tuhan tahu apa yang dilakukan Nabi Yunus? Tuhan tahu. Nabi Yunus begitu naik kapal, segera masuk ke dalam kapal dan istirahat di bagian yang paling bawah kapal. Dia beristirahat di sana. Kapal ini mulai berlayar ke laut yang luas. Tiba-tiba datanglah angin yang sangat kencang sehingga menimbulkan ombak yang sangat tinggi. Kapal ini terombang-ambing
ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Penumpangnya semua menjadi takut. Mereka takut nanti kapalnya tenggelam. Jadi anak-anak kapal, yaitu awak-awak kapal, mereka menjadi khawatir. Akhirnya mereka membuang barang-barang yang ada di atas kapal dengan tujuan supaya kapalnya bisa berlaju dengan lebih baik dan bisa seimbang. Tapi tetap saja kapalnya terombang-ambing. Lautnya juga semakin seru ombaknya. Semua orang menjadi takut. Awak-awak kapal semua berdoa. Mereka menyebut nama Allah mereka masing-masing. Tetapi tetap saja laut masih bergelora. Akhirnya seorang nakoda turun ke bawah kapal dan menemukan Yunus di sana. Maka nakoda berkata, "Yunus, kenapa kamu ada di sini? Kapal kita ini loh sudah terombang-ambing. Semua orang ketakutan. Ayo, kamu berdoa. Berdoalah kepada Allahmu. Mungkin Allahmu mau mendengar doamu." Anak-anak, kemudian Nabi Yunus bersama awak kapal, bersama nakoda berkumpul di atas kapal dan mereka melakukan undi. Kamu tahu melakukan undi? Tahu ya, biasanya ada undian, lantas nanti ada namanya siapa yang tertera. Nah, seperti itu. Kemudian dibuanglah undi ini. Ya, dilihat namanya siapa yang keluar. Yunus yang mendapatkan undi. Kemudian orang-orang menjadi terkejut dan berkata, "Siapa kamu? Apa pekerjaanmu? Dari mana asalmu? Bangsa apa kamu? Di mana negaramu?" Semua orang yang ada di sana bertanya-tanya. Kemudian Yunus mengatakan, "Saya orang Ibrani," yang artinya orang Israel. "Saya takut akan Tuhan. Saya mengenal Tuhan. Allahku yang empunya langit, yang menciptakan lautan dan daratan. Lantas mengapa dengan kamu?" Maka Yunus mulai menceritakan bahwa sesungguhnya Tuhan mengutus dia ke kota Niniwe, tetapi dia tidak mau taat, dia mau pergi ke Tarsis. Anak-anak, semua orang yang dalam kapal ketakutan karena airnya, ombaknya sudah masuk ke dalam kapal. Sehingga mereka bertanya kepada Yunus, "Apa yang harus kami lakukan supaya badai ini bisa berlalu?" Maka Yunus berkata, "Buanglah aku ke dalam laut." Wow. Mungkin pertama mereka pikir, "Loh kok dibuang ke laut, nanti tenggelam gimana?" Tapi Nabi Yunus sudah mengatakan, "Buanglah ke laut. Nanti semuanya akan reda." Anak-anak, akhirnya awak kapal membuang Yunus ke dalam laut. Piur! Apa yang terjadi anak-anak? Laut seketika itu menjadi tenang kembali. Maka orang-orang yang di kapal menjadi takut dan mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Lantas bagaimana nasib Yunus? Apakah Bapak Yunus akan mati, tenggelam di dalam laut? Anak-anak, Tuhan sangat baik. Tuhan mengutus seekor ikan yang besar untuk menyelamatkan Yunus. Kemudian ikan ini menelan Bapak Yunus. Bapak Yunus ada di dalam ikan. Hap! Wow! Di dalam perut ikan pasti gelap ya. Mana ada dalam ikan ada lampunya. Kan gak mungkin ya. Jadi Bapak Yunus tinggal di dalam perut ikan.
selama di dalam perut ikan, Bapak Yunus mulai sadar. Dia mulai mau mendengarkan Tuhan. Dalam ketakutannya, dia berdoa kepada Tuhan. Inilah doa Yunus. Tolong aku Tuhan, Engkau membuangku ke laut, ombak menimpahku. Aku memohon kepadamu, memohon pertolonganmu. Orang lain tidak mengenalmu, tetapi aku mengenalmu. Dengan hati bersyukur, aku akan mengatakan pada orang-orang bahwa hanya Engkau yang dapat menyelamatkan. Anak-anak, Nabi Yunus mulai taat kepada Tuhan. Dan seketika itu juga, setelah 3 hari lamanya, Tuhan menyuruh ikan yang besar ini untuk melemparkan Nabi Yunus ke atas daratan. Dan dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, mulai sekarang aku akan pergi kemanapun Tuhan akan mengutusku pergi. Anak-anak, Nabi Yunus juga belajar untuk taat kepada Tuhan. Apakah kita bisa belajar taat? Apakah kita perlu taat? Ya, kita perlu belajar untuk taat. Taat kepada mama dan papa. Mama papa sering menasihati kita untuk belajar dengan baik, untuk makan makanan yang bergizi. Ibu guru kita di sekolah juga sering menasihati kita untuk belajar dengan sungguh-sungguh, untuk mengerjakan tugas kita. Kenapa? Bukan berarti ibu guru menyuruh kita terus-terusan belajar, tapi belajar itu penting bagi kita supaya kita nanti menjadi orang yang bertanggung jawab dan mandiri. Maka itu perlu kita taat kepada bu guru dan orang tua. Tuhan juga mengajari kita untuk taat. Salah satu perintah Tuhan adalah hormatilah ayah ibumu dan hormatilah hari Sabat. Anak-anak, Tuhan ingin kita selalu beribadah pada Tuhan, setia dan taat kepada Tuhan, supaya kita menjadi anak yang manis di hadapan Tuhan dan bisa menyenangkan hati Tuhan. Memang tidak mudah, tapi kita akan belajar pelan-pelan. Kita akan belajar dan kita akan mohon kepada Tuhan untuk membimbing kita supaya kita bisa menjadi anak yang taat sesuai dengan kehendak Tuhan dan mau menjalankan firman Tuhan. Hari ini ada ayat hafalan yang akan mengingatkan kita untuk menjadi anak yang taat. Ada di dalam 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami tahu tidak mudah bagi kami untuk melakukan ketaatan. Tapi kami percaya Tuhan akan senantiasa menolong kami belajar untuk taat. Belajar untuk melakukan firman Tuhan dan untuk menyenangkan hati Tuhan. Belajar dengar nasihat papa mama, belajar untuk mendengar nasihat ibu guru juga. Supaya kelak kami menjadi orang yang berguna buat kami, buat bangsa dan negara, buat keluarga dan buat Tuhan. Dengarkanlah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, persembahan yang baik adalah persembahan yang diberikan dengan hati yang tulus. Anak-anak bisa memberikan persembahan
melalui transfer rekening Gereja Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Anak-anak, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Anak-anak bisa membagikan klip video ibadah kita kepada teman atau sahabat agar mereka juga diberkati. Anak-anak, sampai ketemu lagi minggu depan. Happy Sunday. God bless you. Bye.